Pembelaan Anca Ajudan Rohidin Mersya sebelum divonis hakim akui menyesal loyal pada pimpinan. Tangis pecah dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bengkulu Selasa 12 Agustus 2025 ketika Efriansa alias Anca, mantan ajudan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya, membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus yang menjeratnya. Pledoi adalah pembelaan tertulis atau lisan yang disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya di akhir persidangan pidana. Isinya biasanya berupa sanggahan terhadap dakwaan dan tuntutan jaksa. Alasan-alasan mengapa terdakwa seharusnya dibebaskan atau hukumannya diringankan. Fakta dan bukti yang mendukung posisi terdakwa. Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi ini menyeret 3 orang terdakwa, yaitu mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan mantan ajudan Rohidin Efriansa alias Anca. Dalam pernyataannya, Efriansa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melanggar hukum secara sadar, apalagi melakukan tindak pidana seperti pemerasan, gratifikasi, maupun penyalahgunaan jabatan, sebagaimana yang dituduhkan. Ia juga menyampaikan bahwa seluruh tindakannya sebagai ajudan dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Rohidin Mersya, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Efriansa bahkan menyebutkan bahwa pernyataan Rohidin yang dibubuhkan di atas materai telah menguatkan fakta bahwa dirinya hanya pelaksana perintah. Namun, dalam dakwaan dirinya disebut turut serta melakukan berbagai tindakan melanggar hukum bersama atasan dan pihak lainnya. Saya tidak pernah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu di luar yang beliau, Pak Rohidin Mersya, perintahkan. Ungkap Efriansyah dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca di hadapan majelis hakim Selasa 12 Agustus 2025. Efriansyah mengungkapkan bahwa apabila majelis hakim memutuskan dirinya bersalah, ia bisa dijatuhi hukuman minimal 4 tahun penjara. Baginya, itu bukan hanya hukuman fisik, tetapi juga penderitaan batin yang sangat dalam terutama terhadap keluarganya. Sampai sekarang saya terus berbohong pada kedua anak saya. Saya bilang sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi untuk masa depan yang lebih baik. Padahal kenyataannya, ayah mereka sedang mendekam dalam penjara. Kata Efriansyah, terbata-bata sambil meneteskan air mata. Kalimat ini sontak membuat ruang sidang hening dan beberapa orang yang merupakan keluarga Anca tampak mengusap mata. Anak-anak saya masih membutuhkan keberadaan saya. Saya tidak membayangkan betapa hancurnya perasaan keluarga saya mendapat cacian dari media sosial dan media massa. Mereka menyangka ayahnya pejabat besar yang memakan uang rakyat. Padahal itu tidak mungkin saya lakukan, ujar Efriansyah. Efriansyah juga menyampaikan penyesalan mendalam karena loyalitasnya kepada pimpinan justru membawanya duduk di kursi terdakwa. Ia pun meminta kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dedikasinya sebagai pegawai negeri sipil, serta perannya dalam mendukung proses hukum, termasuk membuat buku catatan yang membantu proses penyelidikan dan persidangan. Dia juga berharap majelis hakim akan memberikan keputusan yang adil dan mempertimbangkan seluruh sisi kemanusiaan dalam perkara ini. Saya mohon yang mulia, pertimbangkan kejujuran, keterbukaan, serta inisiatif saya membuat buku catatan yang memudahkan proses penyidikan dan persidangan, ujar Efriansyah.